Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia malam ini kita dapat berkumpul bersama halaqah Arabi dalam mempelajari bahasa Arab khususnya terkait dengan insya, yaitu mengarang susunan berbahasa Arab yang baik dan benar. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Di sini, ya, pada pertemuan yang pertama ini, saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, saya telah menuliskan di sini eh, nama saya dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan saya. Sebentar, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, saya perkenalkan, Ismi Muhammad Hawari. Nama saya adalah Muhammad Hawari. Min Kediri, dari Kediri. Darastul lughatal arabiyyata fi ma'ahida fi Jawa Asyarqiyah. Darastul lughatal arabiyyah. Saya telah mempelajari bahasa Arab fi ma'ahida fi Jawa Syarqiyah dalam beberapa pondok di Provinsi Jawa Timur, wa Jawa Al-Gharbiyah dan Provinsi Jawa Barat. Summa ukmilud dirasata fi Jami'atil Alamiyah. Kemudian saya melanjutkan belajar di kampus yang bernama Al-Alamiyah, yaitu artinya Global University kalau dalam bahasa Inggris. Fi Lubnan, yang letaknya ada di negara Lebanon. Baqitu fiha khamsa sanawat. Saya di sana selama 5 tahun. Adrusu ulumal lughatil arabiyyah. Saya mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di sana, termasuk ilmu nahwu, shorof, dan lain-lainnya. Wa ata'akhassasu fil aqidati wal falsafah, dan saya mengambil takhassus, saya mengambil jurusan dalam bidang akidah dan filsafat. Nah, ini adalah contoh pengenalan diri, biografi singkat menggunakan bahasa Arab, yang mana ini adalah contoh insya yang paling eh, pemula, yang paling dasar tentang ta'aruf. Hal sesimpel ini saja, jika tidak dilatih, jika tidak dipelajari, terkadang banyak terjadi kesalahan. Bahkan kesalahannya bisa merubah makna atau merusak susunan tata bahasa, sehingga tidak dapat dipahami dengan benar. Bahkan terkadang orang Arab ketika membaca susunan kalimat tersebut tidak paham sama sekali. Karena apa? Karena hanya asal menyusun, tidak sesuai dengan kaidahnya. Pada kajian online ini, pada kursus online ini, kita akan mempelajari tentang cara untuk menyusun insya, menyusun teks berbahasa Arab dengan baik dan benar. Ya. Ini kelas mudah belajar insya. Jadi kita akan mempelajari modul ini. Ya. Saya share screen ini jelas ya, apa perlu di zoom lagi? Mungkin. Ya. Kelas mudah belajar insya. Pertemuan pertama, nah, ini saya spill dulu aja ya, nanti akan kita
perdalam tadi saya spill dulu, kita akan membahas tentang membuat kalimat. Yang mana kalimat itu ada yang pokok, ada yang bukan pokok. Pokok itu berhubungan dengan kaidah bahasa Arab yang dasar. Jika tidak terpenuhi, maka tidak dapat dipahami. Kalau yang tidak pokok, dapat dipahami namun kurang kurang menjelaskan, kurang sempurna. Ya, mungkin agar kita dapat berinteraksi lebih jauh, bisa tolong di chat di masing-masing menjelaskan tentang dirinya, diri sendiri. Sudah berapa lama mempelajari bahasa Arab atau sudah seberapa jauh dalam mempelajari bahasa Arab ataupun semisalnya. Silahkan menuliskan di chat sudah seberapa jauh dalam mempelajari bahasa Arab. Apakah misalnya sudah pernah belajar nahwu sorof atau baru belajar nahwu saja, sorofnya belum, atau sudah pernah ikut kelas insya sebelumnya. Ya, baik. Mungkin nanti bisa disusul di akhir, nggak apa-apa. Saya langsung masukkan ke materi yang pertama. Jadi pada kelas mudah belajar insya, pada pertemuan yang pertama, kita akan mempelajari tentang takwinul jumlah, membuat kalimat. Membuat jumlah atau kalimat merupakan dasar terpenting dalam menulis esai bahasa Arab, karena ia adalah pintu masuk yang akan menghantarkan seseorang penulis untuk terus berkarya dalam kancah tulis-menulis sembari meningkatkan skill yang dimilikinya. Penting kiranya bagi pemula untuk mengetahui dasar-dasar kaidah bahasa Arab yang menghimpun dua cabang ilmu terpenting yaitu nahwu dan sorof. Ya. Karena tanpa seseorang mempelajari ilmu nahwu dan sorof, tidak dapat mengarang dalam bahasa Arab. Ataupun seandainya dipaksakan, maka akan kacau. Nah, akan tidak beraturan. Seperti misalnya orang Arab yang sekarang misalnya. Orang Arab sekarang yang tidak terpelajar, mereka tinggal di Arab.
mereka berbahasa Arab, akan tetapi tidak memakai nahwu dan sorof. Nah, yang itu yang masyarakat ya, masyarakat awam mereka tidak mempelajari nahwu dan sorof. Mereka bisa berbahasa Arab, namun sangat rancu, ya. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Begitu pula kita, kalau kita tidak mempelajari ilmu nahwu sorof, kemudian kita ingin langsung mengarang suatu tulisan dalam berbahasa Arab atau berbicara dalam bahasa Arab, maka akan sangat banyak sekali ditemukan kesalahan, bahkan tidak dapat difahami. Setelah mempelajari dua cabang ilmu yang terpenting, yaitu nahwu dan sorof, barulah ia dapat menyusun suatu kalimat dan mengembangkan dengan ilmu alat yang ia miliki, sehingga ia mengetahui betul letak benar dan salahnya. Ya, selain dengan ilmu nahwu dan sorof, masih banyak cabang ilmu bahasa Arab yang lainnya, seperti ilmu balaghah. Ya. Kemudian ada ilmu imla, juga ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu balaghah itu ilmu yang berkaitan tentang sastra Arab. Bagaimana seseorang bisa menuliskan tulisan dalam berbahasa Arab sesuai dengan sastra Arab, bukan dengan sesuai sastra yang lain. Setiap bahasa memiliki sastranya tersendiri, tidak sama antara sastra bahasa Arab dengan sastra bahasa Indonesia misalnya. Itu berbeda, tidak dapat disamakan. Makanya ada namanya ilmu balaghah. Walaupun ada kesamaannya, namun juga dalam beberapa hal itu berbeda. Namun untuk menyusun pada masa awal, seperti susunan saya tadi ketika saya menyebutkan eh, ya biografi singkat, itu di sini tidak perlu ilmu balaghah, hanya nahwu dan shorof saja sudah cukup. Namun untuk menulis misalnya karangan cerita yang lebih, di situ dituangkan perasaan penulis, ataupun puisi berbahasa Arab, syair, tentu perlu ilmu balaghah. Tidak cukup hanya nahwu dan shorof saja. Setelah menguasai ilmu nahwu dan shorof, baru dikembangkan ilmu alat yang lainnya. Berikut ini metode dasar dalam membuat jumlah. Ketika kita ingin membuat jumlah, tentunya tidak langsung membuat susunan jumlah yang panjang, kemudian di situ banyak terdiri dari beberapa kalimat yang bermacam-macam. Tentu kita harus mengetahui klasifikasinya terlebih dahulu. Ada yang namanya umdatul kalam dan ada yang namanya fudlah. Satu, mengetahui umdatul kalam, ma'rifatu umdatil kalam. Umdatul kalam, kaidah inti dalam kalam, yaitu jumlah pokok dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua jumlah, yaitu jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, naib fa'il, fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Umdatul kalam itu adalah kadar utama atau bagian paling inti dari suatu susunan kalimat dalam berbahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti susunan subjek dan predikat. Suatu susunan kalimat dianggap benar ketika sudah ada subjek dan predikatnya. Kalau misalnya hanya subjek saja, nggak ada predikatnya, maka itu belum susunan kalimat yang benar. Begitu pula hanya ada predikat, nggak ada subjeknya. Walaupun dilengkapi dengan keterangan yang lain. Tidak butuh. Kalau belum ada subjek dan predikat, maka percuma ada keterangan yang lain. Begitu pula dalam bahasa Arab. Ada namanya umdatul kalam. Terdiri dari dua jumlah. Ya. Ada namanya jumlah ismiyah. Susunan dari mubtada dan khobar. Mubtada itu misalnya, saya contohkan ya, mubtada dan khobar Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Saya tuliskan di sini.
Ya. Zaidun qaimun. Ini adalah contoh susunan mubtada dan khobar. Zaidun adalah Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Ini adalah susunan mubtada dan khobar. Zaid di sini sebagai subjek dan qaimun di sini sebagai predikat. Perbuatannya. Zaidun pelakunya, qaimun perbuatannya. Begitu pula dalam terjemahannya, misalnya Zaid adalah orang yang berdiri atau Zaid berdiri. Zaid adalah subjek, berdiri adalah predikat. Itu adalah kadar paling sedikitnya atau kadar minimalnya suatu susunan kalimat, yang mana itu merupakan susunan intinya. Sebelum nanti ada keterangan yang lain, di mana dia berdiri, bagaimana keadaannya, apakah dia berdiri sudah apakah dia berdiri di pagi hari, apakah dia berdiri di malam hari, apakah dia berdiri sebentar, apakah dia berdiri lama, itu kan keterangan. Ya. Yang menjadi inti, pokok intinya adalah susunan mubtada dan khobar di sini, subjek dan predikat. Itu adalah susunan jumlah ismiyah, mubtada yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ada juga yang namanya jumlah fi'aliyah. Kalau tadi jumlah ismiyah itu dimulai dengan isim. Isim itu apa? Isim adalah kata benda. Tadi Zaidun qaimun. Zaidun adalah isim. Tanda isimnya apa? Adanya tanwin. Nah, ini diketahui dari ilmu nahwu ya tentunya. Tentu harus mempelajari ilmu nahwu terlebih dahulu sebelum kita dapat menyusun, sebelum kita dapat insya menyusun susunan kalimat dalam berbahasa Arab. Zaitun isim, tandanya apa? Tanwin. Jika susunan kalimat ini didahului dengan isim, maka namanya adalah jumlah ismiyah. Hmm. Juga ada yang namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah atau susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ataupun fi'il dan naibul fa'il. Saya contohkan di sini koma zaidun. Ya. Ini adalah contoh jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Koma telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaidun Zaid. Zaid telah berdiri. Ya walaupun terjemahannya kita biasanya mendahulukan subjeknya terlebih dahulu, telah berdiri. Bukan kita ajarkan telah berdiri Zaid, tapi kita katakan Zaid telah berdiri. Tapi nggak masalahnya. Dalam bahasa Arab itu biasa dimulai dengan fi'il terlebih dahulu, baru kemudian fa'ilnya. Memang seperti itu susunan bahasa Arab yang jumlah fi'liyah. Kalau tadi jumlah ismiyah dimulai dengan isim, kalau jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Saya besarkan dulu biar lebih jelas. Ya. Di sini koma. Koma merupakan kalimat fi'il. Kita tahu fi'il dari ilmu apa? Dari ilmu nahwu. Ya, karena koma di sini menerima tanda-tanda fi'il. Misalnya dia bisa kemasukan kode. Bisa dikatakan kode koma. Kode koma zaidun. Artinya koma di sini merupakan fi'il. Tandanya adalah bisa kemasukan kode. Kalau kemasukan kode artinya Zaid telah benar-benar berdiri. Namun di sini susunan utamanya adalah koma zaidun. Baik ada kot maupun nggak ada kot, di sini sudah menjadi susunan yang sempurna. Umdatul kalam sudah tercapai dengan adanya fi'il, yaitu koma, kata kerja, dan zaidun. Di sini sebagai pelaku, fa'il. Fa'il itu pelaku dari kata kerja. Pelakunya fi'il itu disebut fa'il. Terus kemudian ada yang namanya naibul fa'il. Kalau naibul fa'il itu penggantinya. Ketika susunan kalimatnya dibuat negatif,
Duriba, dipukul. Ya. Ketika susunan kalimatnya dibuat negatif, yakni di sini seharusnya Zaid di sini sebagai objek, ya. Zaid dipukul, artinya Zaid bukan yang memukul, akan tetapi dia menjadi objeknya, objek yang dipukul. Lalu kenapa di sini eh, dia menjadi umdatul kalam, menjadi inti dari kalam? Karena di sini tidak disebutkan pelakunya, tidak diketahui pelakunya misalnya, atau memang disembunyikan pelakunya. Duriba Zaidun, Zaid dipukul. Kalau seandainya pelakunya di sini atau fa'ilnya disembunyikan, kemudian yang dipukul, objeknya juga disembunyikan, maka di sini tidak dapat difahami. Maka di sini kata Zaid di sini diposisikan sebagai umdatul kalam. Nah, posisinya sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Susunan mungkin susunan aslinya bisa dikatakan misalnya doroba Muhammadun Zaidan misalnya. Akan tetapi karena Muhammadunnya dibuang, kemudian di sini diganti dengan Zaid yang asalnya Zaid di sini sebagai objek, sebagai maf'ul bih dalam bahasa Arab ya. Dalam nahwu disebut maf'ul bih, di sini diposisikan sebagai naibul fa'il dengan cara fi'ilnya dirubah menjadi negatif, menjadi mabni lil maf'ul dengan cara didomah pertamanya. Fi'ilnya didomah. Kemudian sebelum akhir, yaitu di sini roknya di kasrah. Duriba zaidun. Ya, cukup sampai sini terlebih dahulu. Kita kembali. Ya, saya bacakan yang ada di chat ya. Ya, ada yang sudah belajar nahwu sorof di pondok dan sekarang hmm, ya sudah belajar beberapa ilmu bahasa Arab namun masih sedikit ya. Hmm. Ada yang sudah belajar bahasa Arab masih pemula. Ya. Ada yang sedang dalam perjalanan ya nggak apa-apa. Ini nanti akan ada rekornya, bisa ditonton ulang di YouTube. Nah, nanti kalau belum paham bisa diulang-ulang kursusnya di YouTube. Ya, kalau untuk pertemuan yang kali ini dan ya di sesi ini kita hanya membahas tentang yang fusha ya, yang bahasa Arab yang resmi. Adapun yang amiyah itu mungkin tersendiri karena amiyah itu beda-beda antara amiyah Mesir, amiyah Yaman, amiyah Lebanon yang saya tempati dulu itu beda-beda. Hmm. Ya, apakah dari penjelasan saya tadi mengenai Umdatul Kalam ada yang ditanyakan? Silahkan ditanyakan, bisa lewat mic ya. Kalau memang mau menjelaskan lewat mic boleh. Nah, insya Allah qad fahimtu, alhamdulillah. Ya. Jadi kita interaktif ya, langsung kalau mic-nya saya nyalakan boleh pakai mic. Misalnya kalau lagi mic-nya nonaktif,
Bisa langsung tanyakan di chat. Nanti akan saya baca dan saya jawab insya Allah. Ya, kita lanjutkan ya. Masih ada lanjutannya. Heeh. Oke. Setelah kita mengetahui apa itu Umdatul Kalam, kaidah inti dalam kalam, yaitu dia bentuknya hanya ada dua bentuk, yaitu jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Sekarang kita akan mengenal beberapa bentuk ya, dari fudlah. Setelah kita tadi kan syarat untuk membuat jumlah yang benar atau membuat susunan kalimat yang benar itu mengetahui, yang pertama kita mengetahui umdah, yang kedua kita mengetahui fudlah. Menyempurnakan umdatul kalam dengan fudlatil kalam. Takmilatu umdatil kalam bi fudlatil kalam. Ketika kita ingin membuat susunan kalimat dalam berbahasa Arab, maka kita bisa menyempurnakan umdatul kalam dengan fudlatil kalam. Fudlatul kalam, isi dari inti kalam atau pelengkap ataupun keterangan dari uh, subjek dan predikat tersebut, atau keterangan dari fi'il dan fa'ilnya atau mubtada dan khobarnya, keterangannya. Cangkupannya sangat banyak. Mencangkup fudlatul kalam, inti dari kalam, isi dari inti kalam, itu mencangkup huruf jar. Mencangkup huruf jar dan majrur. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Idhafah, af'alul khamsah, hal, tamyiz, tawabi', nawasikh, isim mausul, adawat jazimah atau syartiyah, nafiyah, istisna, dan lain-lain. Misalnya tadi kan kita telah membuat susunan yang simple ya, terdiri dari mubtada dan khobar, zaidun qaimun. Kalau ingin melengkapi dengan keterangan yang lain, bisa kita tambahkan misalnya fi al-baiti. Zaidun Amal fil baiti. Zaid berdiri di rumah. Di sini fil baiti bukan susunan inti, akan tapi keterangan dari perbuatan, dari predikatnya Zaid. Di mana Zaid berdiri? Di rumah. Artinya dia tidak di luar rumah, dia tidak di tempat yang lain, akan tetapi di rumah. Atau kalau mau dibuat misalnya contoh yang lain, tidak di dalam rumah, kita buat amamal baiti misalnya. Di depan rumah. Kalau tadi fil bait itu contoh jar dan majrur ya. Kalau amamal baiti, ini contoh apa? Ini merupakan contoh dzaraf makan, tempat yang menunjukkan tempat. Kalau mau kita tambahkan lagi, misalnya keterangan yang menunjukkan waktu, kita tambahkan ya sobahan. Di sini sobahan artinya pagi hari, pada pagi hari. Ini merupakan dzaraf zaman. Ya, dzaraf zaman. maf'ulun fi. Dzaraf zaman dengan maf'ul fih sama ya.
Maf'ul fih itu mencakup dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kan. Kemudian ada idhofah. Mudhof wa mudhofun ilaih. Ya, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Misalnya bisa kita tambahkan, apa contohnya? Gulamu Zaidin misalnya. Nah, la taqrabu zina. Yes. Ridwan. Boleh. Saya matikan dulu mic-nya ya. Mungkin karena terlalu... Ya. Oke, kita lanjutkan. Dari yang asalnya tadi qad qama Zaidun. Kita tambahkan idhofah di sini. Kita tambahi kalimat sebelum Zaid sehingga menjadi hulamu Zaidin. Qad qama hulamu Zaidin. Di sini susunan idhofah di sini bukan menjadi umdah. Seandainya nggak ada kata Zaid, ya. Seandainya hanya qad qama hulam saja, itu sudah menjadi susunan kalimat yang benar, baik dan benar sebenarnya. Akan tetapi kita ingin menjelaskan hulam. Hulam ini artinya pembantu. Telah benar-benar berdiri seorang pembantu. Pembantunya siapa? Hulamu Zaidin, pembantunya Zaid. Tanpa ada penyebutan Zaid pun di sini susunannya sudah sempurna karena ada fi'il dan ada fa'il, ada koma sebagai fi'il dan ada hulam sebagai fa'il. Namun di sini boleh kita tambahi Zaid sebagai mudhof ilaihnya. Oke. Af'alul khamsah itu kita contohnya jelas ya. Misalnya kalau yadribuna dan bisa yadribuna, tadribuna, yadribani, tadribani, tadribina. Untuk yang berkaitan dengan contoh kita, misalnya kita ambilkan hal dan tamyiz. Bagian. Ya. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Di sini telah sempurna ya susunannya ya. Kita tambah misalnya. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan apa? Dia menunggangi. Naik. Ya, naik kuda atau naik kendaraan. Ini apa? Ini hal. Ini bukan susunan inti. Tanpa ada rokiban sudah dapat dipahami bahwa di sini menunjukkan Zaid sebagai subjek dan Ja'a sebagai predikat. Zaid telah datang, sudah dapat difahami dan memahamkan. Susunan kalimat juga sudah benar, namun di sini bisa kita tambahi dengan pelengkap, yaitu rokiban sebagai hal yang menunjukkan keadaan si Zaid. Zaid bagaimana sih datangnya? Apakah dia datang dalam keadaan merangkak? Apakah dia dalam keadaan berlari? Oh, ternyata dia rokiban dalam keadaan menunggangi atau menaiki kendaraan.
Ya. Untuk tamyiz, ya mungkin di antara yang hadir di sini bisa memberikan contoh tamyiz. Ya, silahkan. Ya, bentar-bentar. Ya, Ya, Bismillah. Ustaz, contoh yang tamis itu syaribtu litron haliban. ya bisa. Berarti di situ mana yang sebagai tamyiznya? Litron. Bukan, yang jadi tamyiz itu haliban. Oh ya, haliban ya, nah. Ya. Ya, mungkin ada yang lain berikan contoh. Boleh contoh satu lagi, Ustaz. Ya, boleh. Contohnya istaro itu mitron hariron. Hmm, bisa. Saya Cerita. boleh juga ngasih contoh, Sir. Boleh, silahkan. Tawabal makanu hawaan. Ya. Mana yang sebagai tamyiznya? Hawaan. Ya, bagus. Ya. Ya, alhamdulillah ya ternyata yang hadir di sini sudah memiliki dasar dalam berbahasa Arab, jadi mudah, ya, mudah. Mengarang dalam bahasa Arab itu mudah, terutama jika kita telah mengetahui kaedah-kaedahnya. Jika dalam pertemuan yang pertama saja kita bisa apa tadi menyebutnya nastamir, ada yang menyebutkan seperti itu, kita bisa menuai hasilnya, apalagi dalam beberapa pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan semakin berkembang, insya Allah. Apalagi kalau senantiasa kita berbicara. Cara paling cepat dalam kita menguasai bahasa asing adalah dengan banyak kita berbicara. Memang membaca itu membantu, akan tetapi tidak secepat ketika kita berbicara. Kita ketika membaca untuk kita berkembang itu mungkin perlu bertahun-tahun. Tapi kalau untuk berbicara dalam waktu seminggu, 2 minggu, perkembangannya sudah sangat pesat. Ya. Saya sendiri dulu itu belajar bahasa Arab bertahun-tahun, tapi nggak pernah praktek berbicara. Kenapa ya? Karena nggak ada temannya. Karena sehari-hari yang dipakai ya tetap bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Akan tetapi di akhir-akhir sebelum ke Lebanon itu lebih mendalami bahasa Arab, nah, sehingga percakapan sehari-hari pun pakai berbahasa Arab. Awal-awal salahnya banyak, tapi lama-kelamaan seminggu 2 minggu sudah mulai lebih bagus dan berkembang dengan cepat. Nah, selanjutnya ada tawabi'. Ya, tawabi'. Tawabi' itu ada 4 ya. Tawabi' itu ada na'at, kemudian ada atof, ada badal, dan taukid. Ada yang bisa memberikan contoh tawabi'? Mic-nya masih nyala ya, silahkan. Ya, saya kasih contoh dulu. Yang misalnya naat ya. Ra'aitu Zaidan al-Karima misalnya. Saya melihat Zaid al-Karima yang mulia. Atau ra'aitu Zaidan al-Alima. Saya melihat Zaid yang
Alim. Li- Naat itu sifat. Nah, ya, apakah ada yang mau ngasih contoh di sini? Ya Ustaz. Silahkan. Qara'tu kitaban mufidan. Ya, di situ mana yang sebagai tawabi'nya? Yang tawabi itu mufidan ya Ustaz. Ya, mufidan. Naat dari kitabannya. Ya, benar. Ya, mungkin ada yang lain? Berikan contohnya. Qara'tul Qur'an al-Karima. Ya, bisa. Mana yang sebagai tawabi'nya di situ? Al-Karim. Ya, al-karimah. Oh, Ustaz, selain naat tadi apa saja ya, Ustaz? Ada atof, Atof. ada badal, dan ada Ini, taukid. oh, syukran. Kalau contohnya atof, ra'aitu Zaidan wa Amron. Saya melihat Zaid dan Amr. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Ya, bisa. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Tanpa disebutkan wa Aliyun, di situ susunannya sudah sempurna. Inti dari kalam sudah ada di situ. Ada Ja'a dan ada Zaidun. Namun untuk melengkapi bisa kita tambahkan dengan wa Aliyun. Kita tambahkan keterangan bahwa di situ Zaid tidak sendirian, akan tetapi bersama Ali. Ali. Contoh Mau taukid. ngasih contoh taukid. Contoh taukid misalnya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Zaid datang, dirinya yang datang. Bukan perwakilannya, bukan suratnya. Karena dalam bahasa Arab ketika dikatakan Ja'a Zaidun, itu bisa jadi yang datang adalah perwakilannya, orang yang mewakilinya. Orang yang diutusnya, utusannya, ataupun surat yang dikirimnya. Itu bisa dikatakan Ja'a Zaidun, mencakup itu semua. Namun jika ingin menguatkan dengan taukid yang menjelaskan bahwa yang datang adalah dirinya Zaid, badannya dengan badannya, dirinya sendiri, nah, maka dikatakan nafsuhu, Ja'a Zaidun nafsuhu. Artinya bukan orang lain, yang datang adalah si Zaid. Naam. Ya, Marartu bi Fatimata nafsiha. ya benar. Di situ nafsiha sebagai taukidnya. Ya Ustaz, hadaratul labun kulluhum. Bagaimana? Hadaratul labun kulluhum. Ya, hadarat tullabu kulluhum. Ya, tambahi al ya, Nah, hadarat tullabu kulluhum. Artinya apa artinya? para murid telah hadir semuanya. Ya, para murid telah hadir semuanya. Tanpa ada kulluhum di situ sudah dapat difahami. Seandainya dikatakan hadaratul labu, sudah difahami bahwa di situ ada banyak murid-murid yang datang. Akan tetapi mungkin ditambahi keterangan kulluhum untuk menjelaskan bahwa semuanya telah datang, nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang gaib, nggak ada yang tidak hadir, semuanya datang, semuanya hadir. Maka tambahi kulluhum untuk sebagai keterangannya. Ya, Contoh badal, Ustaz, seperti amal tutajiro khalilan. Contoh badal. gimana? Tolong diulangi. Contoh
tawabi yang badal, Ustaz. Mm-mm. Itu seperti amaltu tajiro khalilan. Amal tu at-tajiro khalilan, begitu ya? Ya. Naam, Ustaz. Gimana artinya itu? Saya berhubungan pada pedagang Khalil. Hmm. Oh, Khalil itu namanya ya? Iya, iya. Iya, Ustaz. Hmm. Iya, benar. Hadoro aku ka Zaidun ya. Ustaz. Ya, bisa. Hmm. Saudaramu telah datang, yaitu si Zaid. Itu adalah badal. Ya. Ada yang ngasih contoh lain? Ini badal sebenarnya. Azghaitu ilal khatibi aliyin. Ya. Aswaitu ilal khutibi aliyin. Saya mendengarkan Ali atau mendengarkan seorang khatib dengan sungguh-sungguh, yaitu si khatibnya adalah Ali, yang bernama Ali. Ini penggunaan badal seringkali kita gunakan ya. Misalnya ketika kita membaca kitab Qala Syaikhu Muhammad, Qala Syaikhu Ahmad, Syaikh atau Qala Al-Ustadu Muhammad, Qala Al-Ustadu Ahmad. Di situ yang nama-nama Muhammad, Ahmad itu merupakan badal dari kata asyaikhu atau badal dari kata al-ustadu. Sering sekali kita gunakan tanpa sadar sekalipun. Bahkan sebelum kita memahami bab badal sekalipun kita sudah sering menggunakannya. Nah, dengan semakin belajar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Contoh nawasih sekarang. Nawasih itu ada 3 ya yang merusak susunan mubtada dan khobar. Merusak dalam artian di sini merusak amal rofa'nya, tidak lagi dibaca rofa, bukan lagi dibaca zaidun imun, akan tetapi bisa zaidan. Begitu pula bisa iman. Ada kana dan saudara-saudaranya, ada inna dan saudara-saudaranya, dan ada zonna dan saudara-saudaranya. Untuk mempersingkat waktu, saya sebutkan contoh yang sudah masyhur saja ya. Misalnya, kana zaidun iman. Kalau zaidun imun saja, di situ artinya Zaid berdiri tanpa ada pengkhususan waktu, tanpa ada pengkhususan waktu. Tapi kalau ada kana itu kan fi'il madhi. Jadi menunjukkan bahwa itu telah terjadi. Kana Zaidun iman, artinya Zaid tadi telah berdiri. Ataupun inna Zaidan imun. Tambahi inna menjadi Zaidan. Zaidannya dibaca nasab dengan fathah. Inna Zaidan imun. Ya. Artinya Zaid benar-benar berdiri. Karena inna itu artinya benar-benar. Memperkuat suatu ungkapan, benar-benar atau sungguh. Kemudian zonantu. Misalnya zonantu Zaidan iman. Zonantu, aku mengira, aku menyangka bahwa Zaid berdiri. Ya. Isim mausul. Ya, isim mausul. Ada yang bisa kasih contoh? Ya. Tapi coba buat contoh yang simple, yang di situ sudah ada umdatul kalam dan ditambahi isim mausul. Alladzi yaqra'ul kitaba talibun. Ya. Alladzi yaqra'ul kitaba talibun. Yang membaca kitab adalah seorang pelajar, seorang murid.
Ra'aitul ladzi jalasa 'alal kursi Ya, alladzi amamal mudarris. iya. Namun di belakang tadi alladzi amamal mudarris, alladinya tidak perlu di situ ya. Yang pertama aja Ustaz ya. Ya, coba diulangi. Ya. Ra'aitul ladzi jalasa 'alal kursi amamal mudarris. Ya. Agak ya. Iya. Ra'aitul ladzi jalasa 'alal kursi amamal mudarris. Amamal mudarris. Syukran. Saya melihat seseorang yang duduk di atas Kursi di depan seorang guru. guru. Ya. Kemudian, Ustaz, kalau ya contoh bagaimana? isim mausul, kalau man itu masuk nggak? Misalnya contoh man yuzakir yanjah gitu bisa nggak Ustaz? Bagaimana? Man, Man yuzakir yanjah. kalau itu beda seperti itu. Itu namanya syartiyah. Ada buat syartiyah setelah ini. Apa? Syartiyah. Ya. Oh, nah. Jadi man itu bisa dalam beberapa keadaan menjadi isim mausul, dalam beberapa keadaan yang lain bisa menjadi isim syartiyah. Oh, nah. Kalau contoh yang menjadi isim mausul, misalnya koma man ja'a. Ya, contoh simpelnya seperti itu. Koma man ja'a. Telah berdiri orang yang datang. Sebagai ganti alladzi. Koma alladzi ja'a. Itu bisa. Maka diganti dengan man itu pun bisa. Oh, nah. Ya. Syukran Ustaz. Adawat jazimah. Adawat jazimah dan syartiyah. Jadi, adawat jazimah itu adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca jazm. Dan ini erat kaitannya dengan syartiyah. Karena ada adawat jazimah yang dia berupa isim syarat. Yaitu, kalau isim syarat berarti dia menjazmkan dua fi'il. Ada pula yang tidak seperti itu. Yang tidak menjazmkan dua fi'il, hanya menjazmkan satu fi'il. Seperti lam misalnya. Lam yanjah. Asalnya yanjahu. Yanjahu artinya apa? Berhasil. Berhasil, Sukses. sukses, lulus. Kalau ditambahi lam artinya tidak. Lam Tidak. yanjah. Ya dulu. Kalau contoh penggunaan misalnya syartiyah man misalnya. Man yadrus yanjah. Asalnya yadrusu yanjahu dibaca rofa ditambahi man yadrus yanjah. Barang siapa yang belajar maka dia akan sukses misalnya gitu. Man yadrus yanjah. Itu contoh man yang syartiyah. Menjazmkan dua fi'il, yadrus dan yanjah tadi. Nafiyah ini merubah kata, ya, merubah kata yang asalnya Marfu. itu mujab menjadi manfi. Mujab itu dia, ya kalau bahasa mujab itu iya menjadi tidak. Doroba memukul, kalau ma doroba ditambahi ma depannya maka tidak memukul. Tadi yadribu artinya sedang memukul, kalau ditambahi lam menjadi lam yadrib, tidak sedang memukul. Istisna, pengecualian. Misalnya kita kecualikan dari murid-murid hadaratul labu, kecuali Zaid. Gimana kita mengatakan istisnanya itu? Tulabu ila Zaidan. Ya, hadaratul labu illa Zaidan. Dan lain-lainnya masih banyak. Ya. Apakah dari penjelasan pada sesi kali ini ada yang tanyakan yang berkaitan dengan Umdatul Kalam dan Fudlatul Kalam? Belum ada Ustaz. Ya. Alhamdulillah ya kalau bisa jelas.
Ya. Apakah ada yang bertanya? Silahkan. Ustaz, apa nanti itu PDF-nya di-share nggak Ustaz? Ya, di-share. Oh, nah. Syukuran. Hmm. Saya kira sudah punya, ternyata belum. Ya, Belum Ustaz. ya, ya. Kemarin kan katanya belajar bahasa Amiyah gitu Ustaz. Oh, gitu. Hmm. Heeh. Tapi belum jadi masuk. Untuk sekarang masih kita mulai dengan bahasa Fusha terlebih dahulu ya. Karena Ya, Ustaz. Amiyah itu cabang dari Fusha. Tentunya dari bahasa Arab yang murni terlebih dahulu, baru ke Amiyah. Hmm. Baik, jika tidak ada yang tanyakan, insya Allah kita cukupkan sampai sini. Kemudian besok kita bertemu lagi di waktu yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukran wa jazakumullah wabarakatuh. khairan ya Ustaz. Syukran. Amin. Ustaz. Ayyakum. Ya, saya akhiri sesi kali ini.